Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah people counting ya, atau bisa disebut juga visitor counter. Oke, people counting ini terdiri dari tiga komponen ya, sebenarnya dua komponen itu hardware, satu komponennya yaitu software atau aplikasi VBNet atau aplikasi untuk PC ya, bisa di Windows ya, hanya untuk Windows ya berarti ya. Baik, ini komponen pertama itu ada di sini sensornya terdiri dari dua mata ya. Ini sensor 1, sensor 2, atau bisa sebaliknya. Cara mengeceknya adalah di sini ada TFT atau controllernya di sini dengan display TFT ya. Ini sudah layar sentuh, jadi nanti menggunakan pen atau juga bisa langsung menggunakan tangan ya. Oke, di sini untuk pembacaan sensor 1 di sini, sensor 2 di sini. Kita cek. Berarti yang ini sensor 2, kemudian yang ini adalah sensor 1. Oke, di sini untuk sensor. Jadi untuk memindahkan sensor kita tekan tombol sensor sini. Maksudnya apa? Di sini adalah jadi ketika kita setting dari sini ke sini, misalkan dia membacanya exit ya, atas lagi. Oke, di sini ke sini itu exit. Jadi kalau ada orang lewat, orang jalan dari sini ke sini, maka dia exit. Ternyata yang diinginkan adalah dari sini ke sini itu adalah untuk enter, maka kita tinggal posisikan kursor yang warna biru ini ke sensor 2. Jadi sensor 2 itu adalah nantinya jadi sensor utama. Oke, jadi enter. Oke, seperti itu untuk sensor. Kemudian di sini ada display untuk intense itu adalah pengurangan ya, hasil pengurangan dari enter dikurangi exit. Jadi yang ini enter, yang ini exit, yang ini intense. 14 kurang 4 jadi 10. Kemudian di sini ada 150 itu distance ya, atau jarak pembacaan sensor. Jadi kalau di sini tertulis angka 150, maka objek yang dapat terbaca oleh sensor itu berarti jaraknya kurang dari 150 cm. Maksimumnya 300 cm ya untuk pembacaan objeknya. Untuk merubahnya kita tekan tombol distance di sini, kemudian kita tambahkan 200. Distance-nya kita tekan lagi 300, ini 2,5. Pertambahannya itu setiap 50 ya, 300, 350, 400. 350 balik lagi ke 100. Jadi maksimumnya pembacaan objeknya 350 cm. Kemudian kita bisa dikurangin juga 300, 250, 200. Karena sensornya mengenai objek di depan, jadi dia sensornya hanya berjarak 200, rata-rata di 200 cm ya. Makanya saya setting di sini distance-nya di 150. Oke. Begitu cara setting untuk jarak pembacaan objek. Jadi biarkan dulu sensor membaca, kita cek di sini hasil pembacaan sensornya berapa. Jadi misalkan hasil pembacaan sensornya 300, maka kita bisa setting distance-nya di 200 atau 250.
Bisa bila jarak di sininya 200, maka bisa kita setting di sininya 150 atau 100. Oke, seperti itu. Di sini ada untuk tombol reset. Jadi tombol reset itu untuk mereset counter ya, intense, enter, dan exit. Oke, ini bagian pertamanya. Kemudian di sini ada adaptor. Ini adaptor 5 volt dari sumber listrik 220 ya. Jadi dari sumber listrik PLN, adaptor, kemudian masuk ke controller. Di sini adalah untuk kabel data. Kabel data ini menghubungkan antara controller dengan sensor ya. Jadi di sini nanti terhubung di sini ke sini. Oke, ini terhubung, ini harus terhubung karena kalau tidak terhubung si sensor tidak mendapatkan suplai tegangan ya, tidak akan aktif. Kemudian data juga tidak akan terkirim dari sensor. Nah, untuk data yang ke PC atau ke aplikasi itu dengan DB9 ini dengan serial ya, hubungannya dengan serial. Nanti panjang serialnya itu 5 meter, nanti terhubung ke serial to USB, masuk ke port USB dari komputer. Oke, di sini kabel datanya panjangnya kira-kira 1,5 meter sampai 2 meter ya, yang ini 5 meter. Jadi bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin menambah panjang, jadi nanti di sini bisa ditambahkan, disambung ya. Di sini kabel 4 bisa disambung kabel sampai 100 meter bisa disambung sendiri. Yang penting sesuai ya, merah dengan merah, misalkan hijau dengan hijau. Seperti itu kabel 4. Atau jika ingin menambah panjang kabel, kita bisa mengganti kabel DB9 ini, kabel serial ini dengan yang lebih panjang, yang 10 meter ya. Atau 10 meter ya. Untuk kabel serial ya saya sarankan di bawah 10 meter ya, karena untuk datanya dia kurang bagus kalau panjangnya lebih dari 10 meter. Kalau untuk menambah panjang lebih dari 100 meter bisa menyambung kabel data ini ya, kabel antara sensor dengan kontrolernya, dengan displaynya. Dia bisa disambung dengan panjang 100 atau 200 meter juga masih bisa. Bahkan di datasheetnya karena saya menggunakan RS485 untuk hubungan kedua device ini, jadi RS485 itu dia bisa kirim data atau terima data itu bisa sampai dengan 1 km malah ya, kalau lihat di datasheetnya. Tapi saya belum pernah coba. Kalau untuk 100 meter saya sudah pernah coba dan itu lancar. Oke, kemudian dari controller ini nanti data dikirim ke aplikasi. Oke, di sini aplikasinya sudah saya buatkan atau nanti saya kirimkan ya, 3 aplikasi. Jadi ada people counting, image slide. Image slide itu berarti nanti displaynya ada display yang akan nyelide gambar atau slide gambar ya. Jadi untuk image slide ini nanti dia gambarnya tidak dapat dirubah, bawaan dari saya harus seperti itu. Kemudian untuk folder yang kedua atau file yang kedua ini nanti ada people counting video player. Jadi video player itu bisa kita bisa memainkan video ya pada display, sekaligus juga display untuk countingnya. Kemudian di sini ada juga people counting untuk image. Nah, image ini nanti bisa diganti image-nya dengan image sendiri atau gambar sendiri ya. Nah, saya akan simulasikan dengan menggunakan image. Di sini ada 2 file backup, ya ada 2 file, ada 1 file dan 1 folder ya. Satu file backup ini adalah file CSV, hasil dari perhitungan atau logger ya, data logger dari counternya, dari aplikasinya. Aplikasi ini nanti datanya kesimpan di backup ini.
file backup ini, dan aplikasinya atau softwarenya itu harus bersandingan ya, tidak boleh dipisah karena nanti datanya tersimpan di file backup ini. Oke, untuk file backupnya itu formatnya CSV ya, jadi bisa di convert nanti ke Excel. Ini filenya file CSV, bisa di convert ke file Excel. Oke, kita buka di sini seperti ini tampilannya. Nah, karena ini sudah terhubung, saya hubungkan ke USB. Oke, dari controller sudah saya hubungkan ke komputer, ke PC menggunakan DB9 dan juga serial to USB ya. Jadi port nanti tampilannya seperti ini, image-nya bisa diganti di sini. Load image, kita misalkan ganti misalkan kita ganti yang ini, kemudian kita cek nih portnya ini COM1 ini adalah COM bawaan ya, jadi biasanya selain COM1 maka COM7 adalah port yang terhubung dengan controller. Kemudian kita tekan start. Ketika belum di start, intense, enter, exit, datanya masih data bawaan, softwarenya ya. Kemudian nanti kita start, akan menyesuaikan dengan display pada controller. Enter 0, exit 0, intense 0. Maka pada software pun akan sama, intense 0, enter 0, dan exit 0. Di sini untuk tanggal dan tahun, tanggal, bulan, tahun, di sini untuk waktu ya. Nah, untuk di sini untuk tema atau judul di sini bisa kita ganti ya. Kemudian di sini juga bisa kita ganti, bisa kita edit. Oke, seperti itu. Jadi misalkan di sini saya ingin menambahkan secara manual, kita cukup tekan tombol plus di sini. Di sini untuk menambahkan manual, enter 1, exit 1, intense 1. Di software pun akan sama ya. Kemudian di sini enternya, enter plus itu nanti berfungsi sebagai enter ya. Kalau di stand tidak ditekan, maka plus itu fungsinya adalah untuk enter. Kalau di stand ditekan, plus nanti berfungsi sebagai untuk kontrol untuk jarak di standnya itu sendiri. Begitu pula dengan minus. Dan minus ini kalau tanpa di stand artinya dia exit. Oke, plus. Nah, di sini sensornya 224, 238 sensor 2-nya. Kemudian jarak membacanya 150, artinya kalau ada objek yang berjarak kurang dari 150 cm dari sensor, maka dia akan terbaca baik itu enter atau exit ya. Bergantung dia posisi awalnya ketika masuk atau keluar. Oke, saya simulasikan. Di sini berarti enter ya. Enter. Kemudian saya exit. Baik, demikian untuk simulasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.